Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengungkapkan perlu adanya penanganan yang baik dalam proses relokasi warga Rempang. Proses penanganan masalah di Pulau Rempang harus dilakukan dengan cara yang lembut. Pihaknya akan memberikan penghargaan secara kepada masyarakat yang memang sudah turun-temurun berada di sana. Penghargaan yang dimaksud merupakan hal-hal yang ditawarkan pemerintah dalam rangka relokasi warga yang terdampak Rempang Eco City. BP Batam mengungkapkan penataan warga akan berlangsung hingga 20 September 2023. Pemerintah dan BP Batam menjanjikan beberapa hal untuk warga yang terdampak, yakni yang pertama, hunian sementara. Masyarakat yang direlokasi akan disediakan hunian sementara yang berlokasi di Rusun BP Batam, Rusun Pemko Batam, Rusun Jam Sostek, serta ruko dan rumah. Setiap orang akan mendapatkan biaya hidup 1,2 juta rupiah per orang dalam satu kakak. Biaya tersebut termasuk air, listrik, dan kebutuhan primer lainnya. Selain itu, masyarakat yang terdampak akan mendapatkan biaya sewa sebesar 1,2 juta rupiah per bulannya. Apabila masyarakat memilih untuk tinggal di rumah saudara, maka uang sewa rumah masih akan tetap diberikan tiap bulannya. Hunian sementara dan biaya hidup serta biaya sewa rumah akan diberikan hingga rumah permanen atau hunian tetap yang dibangun pemerintah telah selesai. Yang kedua yakni hunian tetap. Selain hunian sementara, masyarakat Rempang yang terdampak akan diberikan rumah tipe 45 senilai 120 juta rupiah dengan luas tanah maksimal 500 meter persegi. Hunian tersebut berada di kawasan dapur Si Jantung, Pulau Galang yang dinilai menguntungkan untuk melaut dan menyandarkan kapal. Kampung pengembangan nelayan maritim City itu akan menjadi kampung percontohan di Indonesia sebagai kampung nelayan modern dan maju. Sebab di kampung itu akan tersedia berbagai fasilitas pendidikan lengkap mulai dari SD, SMP hingga SMA, kemudian pusat layanan kesehatan, olahraga, dan juga sosial. Selanjutnya tersedia fasilitas ibadah, masjid dan gereja, fasilitas tempat pemakaman umum yang tertata, dan fasilitas dermaga untuk kapal-kapal nelayan serta transub. Pembangunan hunian tetap relokasi bagi masyarakat terdampak pulau, proyek Rembang Eco City akan dijalankan selama 12 bulan setelah pematangan lahan. Ditargetkan hunian tahap 1 akan selesai pada Agustus 2024 mendatang. Namun belakangan saat Investasi Bahlil Lahadalia mengunjungi Rempang, ia menerima masukan masyarakat enggan dipindah ke kawasan Galang. Sehingga kemungkinan hunian tetap akan berpindah, namun lokasinya akan ditentukan seusai Bahlil mengadakan rapat kembali bersama pihak terkait. Yang ketiga yakni warga akan diberikan SHM. Pemerintah juga akan memberikan sertifikat tanah kepada masyarakat yang terdampak proyek Rembang Eco City yang direlokasi. Sertifikat tersebut berbentuk sertifikat hak milik. Hal itu diungkapkan Menteri ATR Kepala BPN Hadi Cahyanto selesai rapat koordinasi teknis bersama Menteri dan pimpinan instansi di Batam pada Minggu 17 September. Ia mengaku telah berkoordinasi dengan Wali Kota Batam yang juga menjabat sebagai Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, terkait rencananya untuk memberikan sertifikat tanah kepada masyarakat. Masyarakat terdampak yang sudah memenuhi syarat akan diberikan SHM atas tanah. SHM yang diberikan juga tidak boleh dijual dan harus dimiliki oleh masyarakat yang terdampak. Ibu semua dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, kita membuat kriteria. Kalau ada terjadi pergeseran kepada saudara-saudara saya, maka diberikan tanah 500 meter sertifikat hak milik. Satu. Yang kedua, Bapak Ibu semua. Yang kedua adalah rumah yang kita kasih tipe 45. Kurang lebihnya 120 juta. Tuh. Nanti kita ngomong, ya. Lalu ibu-ibu nggak mau saya pulang. Biar ibu-ibu urus sendiri. Bagaimana? Saya pulang? Saya niatnya baik-baik saya datang nih. Ya. Ini saya sampaikan baik-baik. Saya sayang Bapak Ibu semua di kampung ini. Demi Allah saya sayang. Makanya saya datang. Saya urusannya juga tidak hanya urusan ini. Dalam pembangunan rumah tipe 45,
itu 120 juta. Tetapi kalau Bapak Ibu yang punya rumah, harganya bukan 120 juta, tapi ada yang 500 juta contoh. Itu akan dinilai oleh KJPP. KJPP ini lembaga independen yang menilai. Kalau katakanlah hasil penilaian benar 500 juta, maka 120 juta ini dibiayai langsung dan ditambah lagi dengan 380 juta sehingga menjadi 500 juta rupiah. Ini saya membuat keputusan yang tidak gampang Bapak Ibu semua. Jadi tidak ada yang dirugikan untuk urusan pergeseran. Yang ketiga, kalau bagi Bapak Ibu semua yang punya rumah, tanahnya di atas 500 hektar, katakanlah di atas 500 meter, contoh 1000 meter, yang dikasihkan baru 500 meter, maka 500 meternya juga dihitung sesuai dengan aturan yang berlaku untuk dibayarkan. Jadi yang lebih itu pasti dibayarkan sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian dalam masa transisi, Bapak Ibu sudah melakukan pergeseran, itu kan bangun rumah itu kurang lebih sekitar 6 bulan sampai 7 bulan. Pertanyaannya adalah mau tinggal di mana dan siapa yang akan biaya hidup. Maka kita juga memutuskan per kakak itu berapa biaya sewa rumah, 1.200.000 rupiah sampai rumah jadi. Saya jaminannya, saya pilih teken Gubernur, Wali Kota, Bapak Ibu dengar, Wali Kota, Gubernur, saya menterinya, teken di depan Bapak Ibu semua. Ya, saya teken di situ. Jadi saya tidak mungkin nipu Bapak Ibu semua. Tidak ada faedahnya dan tidak ada kebaikan bagi saya untuk tidak komit pada Bapak Ibu. Kalau sama investor sih masih saya pertimbangkan. Tapi saya tidak mungkin menzolimi ibu-ibu semua, Bapak Ibu. Yang kedua, setiap orang akan mendapat 1.200.000 rupiah per orang, per bulan. Jadi kalau dalam satu kakak ada 4 orang, maka dia mendapat 4.800.000 dia hidup di luar sewa rumah. Kalau sewa rumahnya 1.200.000, maka dia mendapat 6 juta. Asumsi per kakak 4 orang. Sampai rumah jadi. Ini Bapak Ibu semua. Jadi kalau 1 tahun, ya 1 tahun. Ada pertanyaan, uangnya dari mana Pak? Uangnya sudah disiapkan oleh BPP. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.